Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Muttafaqun alaih. Masya Allah jemaah. Ini COVID-19 membuat kita harus lebih peduli sama kerabat kita jemaah. Antum gak bisa kerja di pabrik. Ada banyak pintu-pintu rizki yang mungkin selama ini antum kerjakan. Teman-teman yang mungkin punya toko-tokonya harus tutup. Teman-teman yang mungkin kerja harian gak ada kerjaan tersebut karena ditutup. Lalu gimana Anda dapat rizki Ustaz? Pintu rizki itu banyak. Salah satunya yang sedang kita bahas. Kata Nabi SAW, Man ahabba. Siapa yang cinta. Dari kata mahabbah ini jemaah. Karena kita sama harta itu tingkatannya bukan mau harta, tapi udah cinta. Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu cinta sama harta. Cinta mati udah. Maka yang ingin rizkinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangin, ngapain? Falyasil rahimahu. Rahimnya disambung. Sambung nih. Engkau cari tahu kerabat-kerabatmu yang mungkin terdampak COVID-19. Ketika engkau berbagi uang sama mereka, kirim beras sama mereka, kirim telur sama mereka, apalah yang kau kirimkan kepada mereka, sejatinya engkau sedang membuka pintu rizki. Makanya ketika ada orang berbagi sama kerabatnya, berbuat baik sama kerabatnya yang susah, dia itu sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia itu dalam perjalanan membuka jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bicara sedekah. Sedekah tidak mengurangin harta. Kalau bicara investasi, orang tuh Masya Allah, taruh duit 100 juta, dapat berapa? 100 juta, Alhamdulillah dapatnya 100 juta 30. Coba, investasi dengan berbuat baik kepada keluarga. Sama kerabat, sambung rahim tuh. Cari tahu siapa yang susah-susah. Maka engkau sedang memperbaiki pintu rizkimu. Diluaskan rizkinya. Dan subhanallah jemaah, nggak akan berkurang rizki. Iya Ustaz. Bagi yang punya fulus. Yang nggak punya fulus. Nah, tata cara menyambung rahim itu tidak harus dengan fulus. Tidak harus dengan berjumpa. Nih sekarang orang berpikir, Ustaz kita kalau nggak mudik nih, gimana nih? Nggak bisa menyambung silaturahim. Kata siapa? Berarti selama ini engkau kerja di Jakarta, selama setahun, engkau memutuskan rahimmu. Baru menyambung rahimmu setahun sekali. Untuk mudik? Enggak. Menyambung rahim itu bisa dengan berjumpa, dengan bisa bertamu, datang ke rumahnya. Bisa dengan transfer fulus kepada mereka. Bisa dengan ucapan selamat, ucapan al-kalimatut thayyibah, sedekah, ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Sepupunya punya anak, alhamdulillah ditelepon, ahlan wa sahlan barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh. Afwan nih belum bisa kirim-kirim sama antum nih. Apa kata sepupunya? Yang penting doanya. Jazakallah khair. Orang itu Masya Allah. Anak yang kalah, mau berangkat kemana, ada keluarga yang mengatakan, Syafiq afwan gak bisa, apa ya, bahasa Jawanya itu, gak iso nyangon. Gak bisa ngasih bekal. Gak bisa. Karena memang dia hidupnya susah. Tapi dia nyangoni doa. Subhanallah. Adakah yang lebih baik dari doa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi sambung rahimnya. Jangan dibiarkan rahim itu putus, membeku. Jangan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menggunakan hadis ini, tapi prakteknya salah. Dia punya banyak kenalan. Anak punya banyak relasi. Anak punya banyak kawan. Anak punya banyak sohib. Kenapa? Ya itulah.
Kan silaturahim membuka pintu rizki. Apa benar seperti itu silaturahim atau silaturahmi? Apakah tuh orang-orang yang engkau sahibi, engkau kawani, mereka ada hubungan kerabat sama dirimu? Kadang-kadang nggak ada. Ya udah sahib, jaga ukhuwah Islamiyah. Tapi berkaitan dengan silaturahim, tolong dijaga. Dan jangan takut. Subhanallah jamaah, kalau kita lihat hadis ini, orang itu kadang-kala nggak bisa silaturahim karena takut dengan dua hal. Dia tidak melakukan silaturahim karena dia khawatir dengan dua hal. Yang pertama, dia khawatirkan hartanya berkurang. Kekhawatiran yang kedua, waktunya nggak ada yang luang. Dia sibuk. Apalagi ada manusia-manusia yang mengatakan time is money. Buat dia, waktu dia fulus. Kalau dia harus silaturahim, ada fulus, hilang nih gara-gara silaturahim. Belum lagi pakai kendaraan ke sana. Kalau dia harus bertamu, berkunjung. Dia akan berpikir ada harta yang keluar dan ada waktu yang sia-sia. Lah, waktumu diganti, ditambahin. Masya Allah. Ditambahin waktunya. Kemudian fulusmu gak berkurang. Kenapa? Rizkinya diluasi nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita mulai mengkaji lebih dalam lagi nih tentang siapa kerabat kita. Mulai dicatat mana rahim ana nih. Bikin grup-grup sekarang. Grup kerabat dari keluarga ayah, grup kerabat dari keluarga ibu. Mulai itu di sana. Kita ngelihat bagaimana kondisi kerabat kita yang ada. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.